terserah kalian mau kenal saya seperti apa, itu bagi saya itu nggak begitu penting. Yang jelas saya ingin selama saya masih hidup, selama saya masih ada di kaki saya di muka bumi, saya ingin berkarya sebanyak apapun itu. Oke. Aku harus Aku ingin nangis. Tisu. aku Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Kita kembali lagi ya di podcast Ruang Perpus. Kembali dengan narasumber kita yang kemarin juga kita bicara dengan beliau-beliau ini. Tapi sepertinya banyak hal lagi yang perlu kita gali dari narasumber kita, yaitu dari Ibu Irma Ningsih. Betul ya? Betul banget. Siapa tahu kan mungkin ketinggalan gelarnya Irma Ningsih SPD. Boleh tuh profesor gitu ya. Oh iya. Belum dokter ya langsung profesor gitu ya. Dan satu lagi Mas Abang atau Kanda ini ya. Jangan bapak yang penting. Oke, Om ya, Om Ilham. Sama aja. Jadi Om Ilham Bahari ya. SIP ya? SIP, Sarjana Ilmu Perpustakaan gitu. IP-nya dipisah. IP-nya dipisah. Kalau digabung ilmu perpustakaan, kalau yang dipisah ini ilmu pemerintahan. Ilmu pemerintahan. Ya, harusnya memang benar ya. Ilmu pemerintahan itu berarti akan berbaur dengan pemerintah atau memerintah. Gimana? Bisa dua-duanya. Bisa dulu ya. Bisa dua-duanya. Dan harus mungkin dua-duanya. Oke ya, sebelumnya kita sudah perkenalkan ya di episode sebelumnya. Nggak tahu ya apakah nonton atau belum. Harus nonton dulu. Harus nonton dong ya. episode sebelumnya. Kalau nonton episode ini harus nonton episode sebelumnya. Karena di sana kita sudah memperkenalkan beliau-beliau ini sebagai pejuang ya. Kita terlalu berat gak sih? Enggak ya. Enggak. Pejuang literasi di Kabupaten Tanah Bumbu. Perwakilan dari Duta Baca sih ya, dua-duanya Duta Baca ya. Iya, cuma saya lebih muda duta bacanya. Iya. Lebih mudanya itu tahun berapa ya? 2025 baru. Oh, baru. Itu berarti angkatannya si Patah kemarin ya. Pelajar ya. Yang pelajar kemarin ya. Jadi kita nantinya akan sedikit membahas bagaimana sih perjuangan mereka dalam menegakkan nanti ke ukhuwah Islamiyah lagi nih. Menegakkan literasi, kemudian menyebarluaskan minat baca di Kabupaten Tanah Bumbu pasca terpilihnya sebagai Duta Baca dan pasca Pelita ini berdiri. Ya, itu kan kemarin sudah dijelasin tuh. Nonton ya. Ada dua tuh. Ada dua pendiriannya. Ada dua fase ya. Betul. Fase non resmi Ya. dan fase resminya, ilegalnya. Ya. Dan nantinya Pelita inilah yang hari-hari ini yang mengisi kegiatan keliterasian di Kabupaten Tanah Bumbu. Seperti itu ya. Betul. Setuju nggak sih? Sangat setuju. Meskipun banyak sih Mas sebenarnya, cuma Iya. mungkin kita yang termasuk paling banyak. Iya, kita pede sendiri kan nggak apa-apa ya. Biar yang lain juga harus lebih banyak. Iya, karena kan api yang membara itu harus disulut oleh api yang kecil dulu. Gitu guys. Gitu ya? Iya. Iya. Kita dari Mbak Irma dulu nih. Mbak Irma atau Ibu Irma atau gimana nih? Sembarang aja sih Kak. Yang penting Irma. Oke, sembarang Irma ya. jadi Ibu Irma ini perlu diketahui ya, kemarin sudah terpilih di Duta Baca tahun 23. 23. Betul. Harusnya udah selesai sih ya. Kita berlanjut ke periode ketiga berarti. Harusnya sudah selesai, tapi di tahun ini kita memilih untuk memilih Duta Baca Pelajar agar nantinya di sekolah-sekolah itu ada tersendiri perwakilannya. Nah, bagaimana tuh Ibu Irma selama menjabat sebagai, bukan menjabat sih ya, ini amanah ya. Betul. Nanti kalau jabatan berapa sih gajinya? Staf khusus aja ada gajinya kan. Masa Duta Baca nggak ada ya gitu. Tolong ya. Kode itu. Saya tidak akan meng-cut ini ya. Bagaimana cerita perjuangannya selama setelah diselempangkan Duta Baca itu, kemudian mengemban amanah sebagai perpanjangan tangan, sebagai suar, sebagai bahasanya kalau di masjid itu megapon ya, toanya dispersif di masyarakat. Gimana tuh ceritanya? Oke, sebenarnya kalau membahas tentang ini nih suka dukanya tuh banyak banget Kak. Aduh, aku kalau sudah duka ini gimana ya? Siap-siap air mata nih. Batang nggak sih kalau kata nangis biasa nggak batang ya? Enggak. Cuma bagus buat menarik viewer. Oke. Kemarin itu di 2023 setelah terpilih di Duta Baca menggantikan Kak Ilham, melanjutkan tongkatnya. Sebenarnya
satu hal yang tak terduga, Kak. Wis. Tidak pernah dibayangkan sebelumnya karena memang kalau basic di bidang literasi kan ulun tidak ada dan di keorganisasian pun belum ada. Nah, untungnya kemarin bertemu dengan Kak Ilham, Kak Asmi yang mana beliau tuh memang memberikan ilmu banyak. Jadi ulun merasa sampai detik ini tuh memang 3 bulan kemarin itu yang awal-awal setelah pemilihan memang dibentuk, dibimbing untuk memang bisa nanti dilepas oleh Kak Ilham dan Kak Asmi. Dilepas ya, berarti selama ini diikat kemarin dulu. Kamu harus bisa lebih dari saya. Gitu ya. Harus dong. Enggak ya. Tapi harus gitu Mas memang. Iya. Harus bisa lebih dari pendahulunya. Iya. Karena pendahulunya sudah memberikan fondasi. Jadi yang melanjutkan bangunan rumahnya setelah itu. Nah itu tantangannya Itu tuh Kak. tantangannya gitu ya. Jadi awalnya karena kan sebelumnya belum pernah punya organisasi, belum pernah rasanya memimpin. Belum pernah berorganisasi. Organisasi cuma nebeng nama di kuliah. Di struktur aja ya, di pelan struktur ya Betul namanya. banget. Ternyata tiba-tiba di sini kan harus punya amanah yang tanggung jawabnya besar, bukan hanya ke diri sendiri tetapi Betul. ke tanah bumbunya gitu kan. Iya. Awalnya sangat berat dengan tuntunan Kak Ilham, Kak Asmi yang harus ini itu berat di hati. Sempat kesel juga itu sebenarnya karena kan orang yang biasanya santai tiba-tiba dikasih banyak tugas nih, Iya. diajarin ini itu, wah berat banget nih. Apalagi kan ulun bukan sekedar duta baca, Iya. karena punya pekerjaan lain gitu. Yang bagaimana manajemen waktunya waktu itu memang betul-betul yang memang harus belajar dari nol banget. Nah tetapi perjalanan itu ternyata masya Allah, alhamdulillahnya banyak sekali pengalaman yang akhirnya ulun bisa sampai di tahap ini gitu kan, melihat perkembangan literasi itu yang tadi orang yang tidak tahu sama sekali tentang literasi Iya. akhirnya tahu gitu. Nah ternyata literasi itu bagaimana, kemudian berkolaborasi dengan Dispersif, ulun punya banyak relasi yang mana memberikan ilmu terus tentang literasi yang tadi tidak sekedar membaca dan menulis gitu. Nah Kak. Iya, itu ya. Kami pun sebagai dinas yang memayungi Duta Baca dan Komunitas Literasi Kabupaten Tanah Bumbu juga merasa ya perubahan-perubahan besar yang terjadi di Kabupaten Tanah Bumbu setelah pasca terpilihnya Duta Baca yang kedua sih sebenarnya ya. Sebelumnya kan ada tuh Mbak Sofi kan. Ya kan? Oke. Betul kan? Oke. Kita nggak boleh Mbak Sofi. Mbak Sofi halo, nggak boleh ngelupain sejarah ya kan? Iya. Iya, setelah pasca pemilihan Duta Baca yang pertama, itu perkembangan wawasan keliterasian masyarakat itu cukup signifikan meningkatnya karena banyaknya kegiatan-kegiatan tentang keliterasian, pemberian pemahaman literasi itu apa sebenarnya. Iya. Bukan hanya sekedar membaca buku, tapi ternyata literasi itu sangat banyak, luas sekali. Kemudian dibentuknya pelita, kemudian dipilihnya lagi Duta Baca yang ketiga atau Ibu Irma. Di sini kita sangat bersyukur ya, bahkan di luar ekspektasi ya, karena mungkin kami dulu itu setelah pemilihan Duta Baca ya udahlah pemilihan Duta Baca kan Selesai gitu ya, selesai. Kak? Ternyata alhamdulillah ada orang-orang yang memberikan semangat, yang memberikan motivasi dan support seperti Kak Ilham, Kak Asmi. Betul. Kita selalu ngomongin Kak Asmi tapi nggak pernah kita nanti kita ajak ya, nanti kita ajak. Sibuk. Sibuk sih. Luar biasa kan. Jadi hal ini yang merupakan tonggak awal sebenarnya bangkitnya keliterasian di Kabupaten Tanah Bumbu. Kita ketemu orang-orang dari Angsana, ketemu dari orang-orang Satui, Simpang 4, Kosanili, Batu Licin, kita gabungkan di dalam sebuah wadah pejuang literasi Kabupaten Tanah Bumbu, dan ternyata mereka pun kembali ke tempat masing-masing menularkan itu ya, seperti itu ya Mbak. Betul. Dan ini semangat apa sih sebenarnya Mbak Mas Ilham ini ya? Karena kan beliau ini founder ya. Kita kemarin beri gelar dia suhu ya. Tua kali Pak. Tetua adat ya. Kalau ada presiden pelita berarti ada tetua adat Iya. ya. Berat tambahan ya. Dewan Adat Agung ya. Dan penasehatnya kan Kacing ya. Apa iya? Ini suhunya suhu. Iya. Core of the core. Wah. Jadi gimana tuh? Apa sih semangatnya sehingga setelah terpilih sebagai Duta Baca perlu nih ada wadah, sebuah wadah keliterasian di Kabupaten Tanah Bumbu, yang mana kita tahu ya organisasi kepemudaan itu banyak sekali di Kabupaten Tanah Bumbu. Cuman mungkin yang bergerak signifikan atau spesifik ke literasi itu belum terlalu banyak atau belum sangat minim. Nah itu apa semangatnya sebenarnya bisa membakar ini? Sebenarnya didasari dari individu saya dulu sih Mas. Jadi awalnya saya memang tipikal orang yang meyakini ketika saya percaya dengan suatu hal, saya selalu ingin optimal di situ. Jadi dari dulu saya selalu memaksimalkan
apa ya, baik itu potensi ataupun kesempatan yang akan hadir ataupun sedang hadir dalam diri saya. Itu pertama secara individu saya memang seperti itu. Jadi ketika saya masuk dalam suatu sistem, masuk dalam suatu organisasi, masuk dalam suatu hal yang saya yakini itu benar, saya selalu all out di situ. Dalam hal apapun, mungkin kalau teman-teman yang tahu saya pasti mungkin bisa menilai saya seperti itu. Jadi pun tidak dipungkiri dalam hal keliterasian yang itu apalagi notabene itu adalah hal yang sangat positif, dampaknya besar, dan seperti yang saya katakan sebelumnya, segala hal yang harus segala hal itu dasarnya itu adalah literasi. Kalau kamu mau memajukan diri kamu, mau memajukan negara kamu, itu literasi harus bagus dulu, dan itu saya sadar itu. Jadi ketika ada hal yang positif itu harus digaungkan, dan kebetulan juga saya menyukai bidang itu, maka tidak sangat sia-sia ketika saya melepas begitu saja pun ketika saya menjadi duta baca yang memang awalnya jujur tidak ada pressure kan dari Dispersif, kamu harus seperti ini tidak ada sama sekali. Sangat betul. Saya tidak merasa terbebani itu, tapi itu malah justru menjadi cambukan itu justru hadir dalam diri saya sendiri. Saya mencambuk diri saya sendiri, saya meyakinkan diri saya sendiri, menjadi mentor terhadap diri saya sendiri karena memang belum ada mentor waktu itu, saya di sini orang baru. Betul. Dan saya ingin buktikan bahwa duta baca ya tidak hanya ketika selesai, namun kemudian selesai enggak, ketika pemilihan selesai enggak kayak gitu. Namun itu adalah awal, dan ada tugas berat yang kemudian harus saya tularkan, dan itu saya yakinkan ke diri saya, dan alhamdulillah dari program-program yang saya dukung, saya kolaborasikan dengan Dispersif mendukung, dan kemudian terbentuk sebuah pola, terbentuk sebuah sistem, saya tularkan. Setelah saya selesai, saya sampaikan ke Irma waktu itu. Saya masih ingat ketika Irma selesai itu saya telepon Irma. Betul. Ingat ya, Irma, Masih ya? ingat. Teleponnya gimana tuh? Halo Irma, kamu di mana? Gitu. Saya gembleng Mas. Enggak juga sih, sebenarnya saya belajar juga karena di Limatis waktu itu pemilihan Irma itu kan yang membuat kami dari juri dan para tetua ya. Iya betul. Itu karena Irma memang tidak ada basic organisasi, tapi kami melihat dari juri itu melihat kalau Irma ini punya potensi, dan terlihat sampai sekarang progres dan prosesnya Irma ini luar biasa. Jadi alhamdulillah setelah itu saya tularkan, semangat itu saya tularkan, sistemnya sudah terbentuk, saya sampaikan ke Irma, lanjutkan tongkat estafet, dan jadilah sekarang Pelita sampai saat ini di kepemimpinan Irma. Ya seperti yang teman-teman bisa lihat dan Mas Kahar sampaikan itu. Betul. Itu sangat pesat ya. Karena belum ada 5 tahun kan? Berapa tahun tuh Pelita tuh? 2023. Tuh 2023. Secara resminya ya, Mas. resminya, 2023 kan? 2 tahun. Nah, itu kan sudah disulut bara semangat kan di 2023 itu kita resmikan pelantikan dan sebagainya. Betul. Kemudian berbaur langsung dengan masyarakat apapun itu. Betul. Dengan seluruh lapisan masyarakat di semua tempat, di semua lini, di semua media bahkan kan itu menggaungkan Pelita. Apa sih Pelita sebenarnya? Apa sih Pelita? Kok bisa keliterasian, ngapain nyentuh-nyentuh yang lain kan? Tapi kan saya rasa inilah jawabannya sebenarnya. Ketika orang-orang tidak menyentuh itu, maka kita lah yang harus menyentuhnya. Ketika kita membatasi diri kita dengan embel-embel nama organisasi, saya kan bukan literasi-literasian kan, tapi kita yang harus mengambil itu. Saya pernah diberikan gemblengan oleh senior saya, katanya ketika kamu mencari sebuah buku dan tidak menemukan judul buku itu, berarti kamu yang harus menuliskannya. Mantap. Iya kan? Luar biasa. Ketika sejarah itu belum pernah ada, berarti kita yang harus menuliskan sejarah itu kan. Ya. Dan inilah yang sekarang dibuktikan oleh Pelita hari-hari ini. Semoga nantinya kedepannya bisa berkembang lebih besar lagi. Amin. Ya kan? Dampak yang penting Mas. Dampak yang itu kan pastinya dampak kan, karena banyak anak-anak muda yang sekarang ini yang bergabung di Pelita. Kita tahu lah latar belakangnya berbeda-beda, bukan hanya lagi Pelita itu berkembang melalui duta baca saja, tapi ternyata banyak yang backgroundnya berbeda-beda. Ada yang nari, ada yang vokalis, ada yang musisi, entrepreneur. Itu banyak sekali ternyata Pelita memberikan manfaat semua itu. Dan kami berharapnya sebenarnya hal yang seperti ini harus ditularkan juga kepada komunitas literasi dan kelompok-kelompok kepemudaan yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu. Amin. Nonton ini ya. Gitu ya. Tapi kita kembali lagi ke Irma nih, selama menjadi duta baca ya.
nantinya akan jadi 3 tahun ya jadinya. Nanti tahun depan kita agendakan pemilihan duta baca. Oke, siap. Kalau kami sih dua periode nggak apa-apa sih ya. Aman. Aman. Yang penting di pelitanya sih. Ya di Pelitanya harus ada regenerasi gitu. Enggak pelitanya yang penting 2 periode aman. Kalau duta bacanya mungkin harus beregenerasi. Oke. Tahun depan nih duta baca selesai, Oke. pelita juga akan berganti. Karena pelita sampai 2026. Oh gitu. Tahun depan berapa sih? 2026 kan? Nah. Iya, cuma Bersamaan berarti bisa ya? sih 2 kali periode. Wah, luar biasa, berat. Anak-anak Pelita tolong nontonnya nanti Irma tolong didukung pada saat Mubes ya. Masih namanya Mubes Kongres atau Ya, kita musyawarah warungan aja. Calon tunggal juga Mas, tenang aja. aklamasi nih kan? Kupikir muktamar nanti ya kan. Jadi kembali ke Irma nih, kan sebagai profesi juga pengajar ya, pendidik di salah satu SMA, SMA ya? betul. Bukan SMK 2 kan? Bukan. SMA 1 Simpang 4, Iya. guru matematika ya? Iya, betul. Kalau dikaitkan dengan literasi berarti numerasi nih. Iya. Seperti itu. Bagaimana caranya Ibu Irma ini membagi waktu sebenarnya kan? Kita tahu beban pendidikan itu beban seorang pendidik juga sebagai duta baca, kemudian pimpinan ya di Pelita juga. Presiden. Oh, Ya, keren banget. nyebutnya presiden. kalau di Presiden. Pelita. Jadi mau staf susnya juga nih di Pelita. Jadi bagaimana tuh mengatur waktunya? Bagaimana kalau kita tahu kita pasti tahu kan kalau berorganisasi pasti ada namanya manajemen waktu kan? Betul. Ada skala prioritas. Nah, bagaimana tuh memprioritaskannya? Menyusun waktu-waktu itu bagaimana kita saatnya aku untuk muridku, saatnya untuk masyarakat, saatnya aku untuk Diri sendiri juga, me time ya. diri sendiri juga perlu sih. Dengan doi. Syukurnya belum ada ya. Oh, doi bukan nama laki-laki ya? Aku pikir nama laki-laki tadi doi. Gimana Mbak Irma? Oke, sebenarnya berkaitan dengan manajemen waktu itu bukan hal yang mudah menurut Ulun, Ya, apalagi pasti. kan baru kan Kak. Jadi pertama ketika itu terpilih di Duta Baca, Ulun ngajar tuh 2 Kak, 2 sekolah. Jadi satu di SMA, satunya di SMK. Masih cabang nih waktu SMK itu. mana tuh? SMK Tunas Bangsa. Oh, TB. Iya betul, Iya. TB. Jadi itu berat juga tuh. Bagaimana ngaturnya, tapi untungnya dari sekolah kemudian melihat waktu sekolah kita ngajar kan nggak 24 jam harus di sekolah, nggak Betul. dari pagi sampai sore, Iya. pasti ada jeda-jedanya. Nah jeda-jeda itulah yang tadi Ulun manfaatkan. Jadi biasanya pagi sampai jam 4 itu Ulun lihat tuh kosongnya di mana, sempat nggak sih kalau misalkan kita ke dinas, karena kan dari Pelajo ke sini kan 30 menit kan Iya, Kak. iya, 30 menit. Jadi ngitung waktunya sempat atau tidaknya gitu aja sebenarnya. Kemudian namanya kita kegiatan itu nggak selalu pagi sampai ke siang atau sore, bahkan kita bisa sampai ke malam. Nah itu tadi manajemennya lagi, di mana sebelumnya Ulun setelah ngajar di sekolah, Ulun juga ikut di tempat les. Nah ngaturnya dan itu saat itu masih ikut di orang nih Kak. Iya. Kan susah kalau ngikut di orang Oh, kan. bukan bilik sendiri. Bukan, masih saat itu belum. Jadi susah ngaturnya bagaimana dengan si pimpinan, kemudian dengan anak les itu. Nah itu susahnya. Jadi makanya Ulun belajar dari Kak Ilham dan teman-teman yang lain juga. Perlunya kita H-1 itu kita sudah tahu jadwal-jadwal kita. Nah makanya Ulun lihat biasanya prioritas yang mana terlebih dahulu. Dan di sekolah pun kadang kita kan ada waktu-waktu yang memang tidak selamanya belajar. Misalkan ada yang kayak kelas meeting, itu kan tidak wajib kita untuk ada di sekolah kan. Nah waktu-waktu yang kosong itulah pasti biasanya Ulun manfaatkan untuk kita berkolaborasi, diskusi dengan dinas, kemudian dengan komunitas-komunitas lainnya. Seperti itu sih Kak. Gitu ya. Cuman aku nggak dengar istirahatnya kapan ya. Apa istirahatnya cuma pada saat malam harinya saja atau Oke, kalau istirahat Ulun itu adalah dengan organisasi. Jadi ketika ketemu dengan orang itu syukurnya Ulun malah agak lain ini. Kecars ya. Iya, sama itu kalau biasanya capek tuh kan Kak. Iya. Ketika ngajar kan kita ketemu dengan anak-anak. Itu tuh tiba-tiba ada lagi jiwa-jiwa semangat lagi gitu. Itu aja obatnya, dari segala obat itu memang ketemu siswa, ketemu teman-teman, happy-happy. Apalagi kita sudah ketemu teman organisasi tuh, bercandaan tuh sudah lupa tuh Wah. apa-apa yang di belakang. Langsung happy ya. Happy media apalagi itu. Itu salah satu Anggota Pelita calon tuh. duta baca kemarin, Iya. ya kan? Angkatan Irma ya? Dia ikut. Bukan Mas. Dia nggak ikut, Dia masuk Pelita tidak Iya. lewat jalur duta baca. Oh iya. Iya. Tapi dia aktif nah gitu. itu kan, Dia masuk Pelita. itulah ya salah satu hebatnya Pelita kan. Semua orang mengira Pelita itu dibentuk oleh duta baca. Oh ternyata banyak orang-orang yang di luar itu kan. Banyak banget. Yang penting dia adalah pejuang literasi lah. Pecinta literasi dulu baru memperjuangkan literasi. Nah, kita tidak akan bisa memperjuangkan sesuatu ketika tidak mencintainya kan. Betul. Mantap nih. Aduh, ini nanti siap.
Jadi kan Mas Ilham ini bukan hanya di komunitas ini saja kan, ada sebagai pengusaha ya. Sudah bisa dibilang pengusaha dong ya kan. Aspirasi Group itu cukup besar loh ya kan. Amin ya Allah. Itu banyak cabang-cabang usahanya kan. Amin. Kalian tahu nggak di Tanah Bumbu itu nggak ada yang nyewain hati, kayaknya coba di Aspirasi Group ini. Itu karena ini berbelok ya, tapi ada literasi ekonomi. Iya dong. Jadi cuan tuh akan muncul kawan-kawan. Ya, siap-siap. Ketika di situ ada peluang, tapi tidak ada yang memberikan solusi. Nah, solusi itu bisa menjadi pundi-pundi uang dan itu halal. Jadi kita memanfaatkan potensi dan itu belajar itu dari literasi juga. Nah, dan itu. halal ya. Dan itu bagaimana kita memandang itu sebagai peluang ya. Betul. Dulu Pak Haji Sudian Nur itu mantan bupati kita pernah mengatakan ketika kamu melihat peluang di depanmu maka ambil. Ketika kamu tidak mengambil maka orang lain yang akan mengambilnya. Betul. Seperti itu. Dan itulah yang akan menjadi kayaknya sepertinya menjadi semangat di Aspirasi Group ya. Gitu Betul. ya. Di Aspirasi Group di Itu apa aja sih Mas? Aku penasaran loh. Dibahas nih. Apa aja sih di Aspirasi Group? Ini itu? serius. Enggak apa-apa, udah apa sih? Jadi Promosi nih. saya tuh ini Mas Sahar, Mbak Irma. Iya, siap. Saya ini pengen jadi Haji Sam. Haji Sam. Haji Sam atau Haji Isam nih? Sama ya. Ya, sama. Haji Sam. Samsudin. Cuman saya lebih ke apa ya? Lini UMKM ataupun kreativitasnya. Kalau Haji Sam tuh punya perusahaan apa namanya Mas Kahar? Jalan dulu Pak. John Lynn Group. Iya. Saya pengen punya perusahaan dan sedang mendirikan perusahaan kecil saya bernama Aspirasi Group. Ya, siap. Nah, di mana Aspirasi Group itu ada beberapa lini usaha. Satu itu di bidang kos-kosan kontrakan. Itu sebenarnya tidak saya akui punya saya sih, tapi punya keluarga. Saya bantu manajemen. Itu satu. Kemudian yang paling utama itu di kaos aspirasi. Makanya Iya. semuanya itu namanya aspirasi. Kaos aspirasi itu di bidang konveksi, kemudian aspirasi tour itu agen travel. Kemudian ini sebenarnya mau buat tur 3 negara cuma karena SDM saya yang masih terbatas, ini jadi masih belum. Tur 3 negara, Malaysia, Singapura, Thailand. Dari dulu udah pengen, udah ada Nah, itu ya. linknya. Tolong ya nanti ya dihubungi. Jadi kaos aspirasi, aspirasi tour, apalagi Irma? Skill. Aspira Skill Center. Jadi kami punya wadah jasa skill gitu Mas. Itu bisa tuh kita gali lagi ya. Apa namanya tadi? Skill Center Skill. apa? Jadi ya Aspira Skill Center. Jadi ibarat itu kami tuh punya jasa produk, punya penyewaan dan ini justru pelatihan yang kemudian itu bisa jadi jadi cuan ternyata. Iya. Kami datang ke sekolah-sekolah untuk karena the basic saya kan ke penulisan, kemudian entrepreneur. Iya. Sedikit-sedikit public speaking kadang sama Irma juga. Jadi masuk ke sekolah-sekolah diminta instansi dan kami memang sifatnya tidak mengkomersialkan itu. Misalnya berapa budgetnya kami nggak membudgeti itu. Iya. Ibaratnya mau dikasih sedikit nggak dikasih semangat kita harus sama. Intinya kayak gitu. Jadi ruhnya Aspira Skill Center harus seperti itu karena ilmu itu semakin dibagi ya akan semakin semakin berkah. Konsep dasarnya itu. Tapi ternyata ya dihargai oleh apalagi kalau instansi kayak gitu kan. Betul. Kita diberikan jasa yang sangat oke ya Irma ya, seperti itu. Kemudian aspirasi sewa HT, terus yang terakhir yang namanya sosis aspirasi. Ada Asik. ini ada Sosis ya? sedikit yang beda, bukan aspirasi ini ke ini sih, ke jurnalistik media, portal Tanbu. Oh, jadi ya. Portal Tambu ini. itu punya kami, bukan punya saya aja. Jadi Iya. kami ada beberapa tim, kami nyebutnya jurnalis ala-ala kami lah di Iya. Instagram gitu yang teman-teman yang mau share kegiatannya ataupun mau ingin dipromosikan UMKM-nya itu gratis karena memang basic kami itu dasarnya pengen sedekah endorsement. Nah, kayak gitu lewat Sedekah portal. endorsement gitu ya? Iya. Kalau orang sedekahnya dengan uang segala macam, kami dengan media. Kami media dan sekarang hampir setiap hari alhamdulillah ya minimal 5 orang tuh minta di-endorse-kan. Lanjut tadi banyak sekali ternyata cabang-cabang usahanya. Ini bisa nggak kalau aku bisa simpulin Aspirasi Group ini terinspirasi dari Haji Isam? Haji Isam iya, banyak sih tokoh-tokoh Banyak ya? di Tanah Bumbu saja ada Pak Martin Mamang yang buat 69. Iya. 2 tokoh besar di Tanah Bumbu saja sudah menjadi inspirator bagi saya. Dan banyak sih sebenarnya. Jadi ini Haji Isam dan Haji Mamang versinya Ilham. Wih, gitu ya. Kemudian kok namanya aspirasi, kok bisa aspirasi? Jadi Mas dulu saya itu jadi DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa.
Kita Jadi enggak ada itu ya, di organisasi itu. kampus saya itu Mas, di salah satu kampus swasta terbaik di Indonesia waktu itu. Apaan tuh? Jangan disebut. Itu waktu itu 20.000 Mas mahasiswa kami. Iya. Jadi suara saya itu, saya tanpa namanya kampanye waktu itu. Nah, kalau kejauhan sini. Intinya suara saya terbanyak nomor 2 sekampus, dan saya menjadi ketua komisi 1 yang itu bagian penyerapan aspirasi internal, bidang internal. Bayangin 20.000 Menyerap aspirasi. menyerap aspirasi mahasiswa itu, dan akhirnya aspirasi di situ. Saya sebagai ketua komisi 1 sebagai aspirator di situ sebelum dibuat dilegislasikan Iya, di undang-undang kampus itu, aspirasinya masuknya di kami, berat banget waktu itu Mas. Nah dari situ terbentuklah namanya aspirasi itu dari situ. Kok seru ya aspirasi buat usaha semuanya nama aspirasi. Oh gitu. Itu Iya. sejarah dari nama aspirasi ya. Iya, jadi pengen melibatkan orang lain, tidak hanya ingin melibatkan saya. Kalau aspirasi kan dari luar ya. Iya. Kalau Iya. saya ini kan menyampung aspirasi. Makanya awalnya kaos aspirasi, ya udah kamu pengen aspirasi apa, kata-kata apa misalnya. Baru dibuat di custom misalnya, jadi usaha kaos aspirasi itu di situ. Nah, menarik ya. Pelibatan masyarakat ternyata di dalam sana. Itu gimana Mbak Irma? Apakah sebagai pimpinan pelita ini ya? Pinter ya nyambungin. Presiden pelita ini kan? Ya. Oke. Apakah kawan-kawan pelita itu dilibatkan dalam manajemen atau mentoring berusahanya sebagai pengusahanya Mas Ilham ini di aspirasi grup? Apakah dilibatkan sebagian atau tidak tuh? Gimana tuh Kak? Dilibatkan dengan Kan kawan-kawan pelita, ini kan kawan pelita ada presidennya kan Mbak Irma, Ya. kemudian yang mendirikan Mas Ilham. ya. Adakah sebagian dari kawan-kawan yang ada di pelita ini diberdayakan ya? Ya Diberdayakan? sebenarnya jawab saya sih. Harusnya Kak Ilham ya. Enggak kan? Itu Oh boleh. Kasihnya Irma dulu boleh. ya pasti jadi. Oke. Apakah ada tuh kawan-kawan yang mengikuti jejak Mas Ilham atau diberdayakan oleh Mas Ilham dalam aspirasi ini, atau dalam bidang lain tetap usaha Oke. juga tapi tidak di aspirasi atau di lain seperti itu? Oke, ini dari sudut pandang Ulun ya Kak. Ya. Pertama sebelum mungkin ke arah anggota, ke diri Ulun sendiri. Pasti Ulun sangat merasakan. Pertama, sama tadi yang Ulun ceritakan bahwa dulu Ulun ikut orang. Jadi ikut orang di les-lesan, dan ternyata setelah kenal Kak Ilham support untuk gimana kalau kamu sendiri yang bangun, dan alhamdulillah sampai sedetik ini Ulun juga punya namanya usaha tapi bidang jasa. Aspirasi juga namanya? Bukan. Oh, bukan ya? Apa namanya Irma? Ruang belajar kita. Mirip-mirip dengan Mirip-mirip ini. ya, iya. Jadi tujuannya di sana tuh awalnya bukan untuk secara komersial untuk uang, tapi bagaimana Ulun punya ilmu bisa Ulun share gitu ke orang-orang juga. Dan ternyata ini menjadi satu ladang untuk menghasilkan cuan, ternyata kan bisa membuka les-lesan dari SD sampai bahkan untuk masuk di perguruan tinggi. Wah. Nah itu semuanya support dari teman-teman, terutama Kak Ilham yang selalu ngasih arahan bagaimana untuk promosiin. Awalnya malu-malu tuh Kak, punya usaha tapi malu-malu untuk promosiin. Coba aja kayak gitu di Instagram, dan alhamdulillah sampai detik ini promosi terus ada di Instagram gitu. Berkaitan dengan Ruang apa tadi? Ruang belajar kita. Itu sudah ada berapa pelajar atau murid di sana? Kalau pengajar sebenarnya dulu punya 2, tapi satunya kan sudah berhenti karena kuliah. Nah Oke. sekarang masih Ulun sendiri, dan untuk kalau murid sebenarnya sudah lebih dari 100 murid. Ini sudah bisa ndirin sekolah sendiri ya? 100 kali per bulan berapa tuh kan? Sebulan berapa? Gak usah hitungin rezeki orang kayaknya. Itu nggak dibagi sama yang lain kan sekarang Irma? Enggak. Oh nggak dibagi, belum dibagi. Iya kan Enggak, perusahaannya karena punya sendiri. Mas. Kalau awas ikut tapi orang ikat lain kan ingat beda. zakat ya. Siap. 2%. Berapa persen? Nggak jadi agama. 2% ya? 2,5 Mas. Nggak ada setengah ya? Gak boleh jadi korupsi tuh. Nah jadi sebelum ke orang tadi kan ke Ulun dulu. Iya. Alhamdulillah ternyata dengan adanya Kak Ilham punya usaha, ternyata kita nih yang orang-orang di belakang nih terpancing nih, oh ternyata bagus nih untuk buka usaha gitu kan. Nah selain itu juga dari teman-teman yang lain yang Ulun tahu juga ada beberapa yang join dengan Kak Ilham, yang tentunya Kak Ilham ini menjadi satu inspirasi kami untuk anak muda, bukan hanya sekedar ya kita minta uang dengan Iya. orang tua. Bagaimana caranya kita yang buka lapangan pekerjaan gitu. Kalau memang belum bisa ikut membuka lapangan pekerjaan, join dulu untuk belajar gitu. Salah satunya dengan join di Kak Ilham. Iya. Kalau itu dari sudut pandang Ulun sendiri. Gimana tuh Mbak Mas Islam tuh? Ya. Jadi saya harus pisahkan antara aspirasi grup sama pelita. Oke. Jadi kalau pelita ini memang pure tempat dakwahnya kami, karena di situ justru kami outcome Mas. Kita Kenapa sih outcome. Mas Ilham selalu pakai bahasa dakwah dalam berkegiatan, kemudian memberikan motivasi? Apa ya yang lebih pas ataupun
kira-kira apa Mas kalau nggak dakwah? Kenapa harus memilih diksi dakwah di dalam kegiatan berliterasi ataupun kegiatan lainnya? Sebenarnya spontan aja sih. Ya, itu spontan aja Mas, karena ya kita hidup kan untuk bermasyarakat. Bermasyarakat, bersosial. Enaknya dakwah sosial, masyarakat panjang Mas, dakwah. Nah, itu udah alasan paling konkret ya. Iya. Baru ketemu saya loh ininya, alasannya. Loh, jangan-jangan selama ini nggak ada alasannya. Nggak ada alasannya. Ya sudah, itu memang Belum ditanyain ya nih. yang keluar tiba-tiba gitu. Iya, gimana tuh Jadi, perpisahan Pelita dan ya, aspirasi? kalau Pelita itu kan memang organisasi dakwah kami. Iya. Tempat kami untuk bertolabul ilmi, baik mencari ilmu ataupun mencari ilmu. Berpastabikul khairat. Berfastabul khairat, Masya Allah. berlomba-lomba dalam kebaikannya di situ. Masya Allah. Nah, kalau aspirasi ini memang awalnya wadahnya saya. Namun kemudian juga saya nggak ingin. Saya tuh selalu senang teman-teman saya itu, nggak tahu kenapa ya Mas, saya tuh punya dari dulu selalu senang ketika anak muda itu punya usaha sendiri, dia berdikari. Apalagi teman dekat saya, sahabat saya, orang-orang yang dekat dalam lingkungan saya, terutama Irma juga, saya dorong, Irma buat usaha sendirilah, buat kursus sendiri. Jadi alhamdulillah sekarang saya senang banget, saya bangga gitu Irma bisa punya usaha sendiri, itu ada kebanggaan tersendiri pun melihat teman-teman yang lain pun seperti itu. Jadi apakah kemudian digeser ke aspirasi? Sebenarnya enggak juga Mas. Kalau dia bisa buat sendiri aku malah senang, kecuali dia memang belum, apalagi kalau usaha kadang kan bahasa perlu modal ya, perlu tempat dan lain sebagainya, apalagi kalau orang jauh. Jadi ada beberapa yang saya modali Mas, saya modali dan saya modali namun harus masuk di aspirasi grup kayak gitu. Nah, saya modali nanti bagi hasil, dan bahkan bagi hasilnya tuh kadang saya nggak sampai 50% Mas. Padahal modal 100% dari saya. Tempat segala macam, wadah, ide itu dari saya modali, tapi masuk dalam aspirasi grup. Saya nggak akan sebutkan siapa orangnya ataupun dalam mana ya. Itu seperti itu. Jadi intinya saya senang anak muda itu berwirausaha. Jadi anak muda itu jangan cari kerja deh. Anak muda itu ciptakan lapangan kerja. Nggak tahu kenapa saya sesenang itu melihat anak muda itu berwirausaha. Minimal kalau saya belum bisa membeli produknya dia, minimal saya promosikan itu. Iya betul. Makanya pertama kali Irma buat ruang belajar kita, itu langsung saya promosikan. Senang aja kayak gitu. Apalagi sekarang sudah ada wadah promosinya kan. Betul. Portal Tanbu itu. Ingat itu. Jadi sebenarnya Pelita ini sudah berjalan 3 tahun atau 2 tahun atau? Kalau secara resminya 2 tahun. 2 tahun ya, sudah berjalan 2 tahun. Belum ada sih Mas 2 tahun. Kemudian bagaimana sih nanti masing-masing ya? Nantinya kan akan ada estafet. Pasti ya kan? Saya pun dulu seperti itu kan, berorganisasi juga, mendirikan organisasi di periode kedua mungkin masih jalan. Bagaimana bisa kawan-kawan berdua ini nantinya bisa menjaga asa ini, menjaga api ini untuk tetap berkobar lah Pelita ini kan, tetap menyala di dalam kegelapan untuk keliterasian di Kabupaten Rejang Bumbu. Karena menciptakan estafet baru untuk memberikan tonggak baru itu kan akan sulit nyatanya. Sudahkah dilakukan hari-hari ini? Karena kan 2026 tuh, setahun lagi. Kemudian kalau memang sudah dilakukan hari-hari ini, apa sebenarnya actionnya dari Pelita itu supaya bisa tetap eksis? Ini eksisnya bukan sekadar bahwa kami masih ada Pelita itu, ya udah. Tapi bagaimana tetap menjaga kegiatannya, semangatnya, kemudian di dalamnya kan pasti ada value kan, ada nilai yang diciptakan kawan-kawan pendahulu kan. Nilai-nilai di Pelita itu kan pasti ada, pasti dirasakan oleh orang yang pertama menciptakan, kemudian orang yang kedua. Nah, orang ketiga ini apakah akan bagaimana supaya tidak luntur? Nah, seperti itu mungkin dari presiden dulu nih. Karena kan nantinya dia yang harus bertanggung jawab nih kan, apakah penerusku akan seperti aku atau tidak. Harus yang lebih baik sih. Iya seperti itu. Pertama mungkin sama seperti apa yang Ulun dapatkan dari sebelum-sebelumnya. Dari Kak Ilham, bagaimana Kak Ilham setelah memberikan dengan teman yang lain sebenarnya memberikan amanah ke Ulun di Pelita, itu tidak sekedar memberikan amanah tapi kita dibimbing. Jadi memang ayo Kak Ilham join sama kita, memang membersamai kita untuk sama-sama melangkah. Jadi memang dibimbing, tidak dilepas begitu saja. Kan biasanya ada tuh yang pengalaman nih, orang setelah dia kasihkan amanah yang sebelum-sebelumnya hilang begitu saja. Nah, tapi dengan adanya Kak Ilham ini memberikan satu pelajaran untuk saya.
nanti ketika nanti ada pergantian tongkat estafet, ulun harus tetap ada di mereka untuk sama-sama membersamai, bukan saja saran-saran dan masukan dan lain sebagainya, tapi bagaimana untuk tetap join bersama mereka. Walaupun nanti kita kan nggak tahu ke depannya gimana, entah nanti kita tetap stay di sini ataupun nanti kita punya kegiatan-kegiatan lain. Tapi harapannya itu sudah komitmen dalam diri sebenarnya untuk tetap untuk membersamai adik-adik nantinya. Nah, bagaimana caranya? Pertama adalah dengan kegiatan-kegiatan pelita biasanya ulun membawai bahasa Banjarbanar kalinya. Menyaru. Apa itu? lebih Banjar lagi menyaru. mengajak adik-adik biasanya yang lebih muda tentunya dari ulun kan. Ayo join nih, kita punya kegiatan-kegiatan ini. Nah, terutama untuk anak-anak ulun karena ulun ngajar di SMA. Anak-anak Irma. Anak-anak di sekolah. Oh. Jadi siswa ulun tuh ulun panggil anak sebenarnya. Oh iya. Kaget. Kok anak-anak ya. Suaminya nggak ada ya, belum ya. Oh, belum. Aduh, Kak. Ya udah lanjut. Nah, bagaimana anak-anak yang tadi di SMA ya, mereka kan masih muda nih, Kak. Betul. Nanti panjang masih perjalanannya untuk mereka lihat, oh ini pelita ini punya lingkup yang luas loh, dan bukan hanya ke organisasi saja tapi lingkupnya banyak lainnya. Kayak ulun biasanya contoh ini, coba lihat ibu di organisasi tapi bisa juga nih kerja di lain, dan itu membuktikan saat ini kan ulun bukan hanya di pelita tapi bagaimana ulun bisa join di pihak-pihak swasta, ulun ikut di IO sebagai apa, dan itu tentunya pasti akan memberikan cuan-cuan karena kita nggak munafik, saat ini pasti kita apa-apa perlu uang gitu. Nah itu tadi. Kemudian tadi biasanya kalau diajak secara langsung di grup memang agak responnya agak sangat-sangat sedikit ya, karena kita ya punya kesibukan masing-masing, positif thinkingnya seperti itu. Jadi biasanya lewat CP. Nah, bukan saja sekedar mengajak mereka ikut. Biasanya setelah kegiatan pasti ada evaluasi. Baik itu evaluasi yang memang di forum, biasanya juga ulun akan CP. Misalkan ada hal-hal yang perlu mereka perbaiki setelahnya. Dan itu harapannya tentunya adalah ketika nanti kami ini sudah tidak lagi, sudah lengser, mereka-mereka yang akan menggantikan dan paham, oh aku pernah loh kegiatan ini dan ternyata aku melakukan ini dan dapat evaluasi dan ini, itu sebenarnya. Apa nih Mas? Betul kan ada petua dari tetua. Ya petua dari tetua kan. Saya nih. Iya. Oh iya. Saya kira harus ada tektok dulu gitu no. Jadi itu segala hal yang didasari dari hati itu Mas tidak akan menyakiti. Namun segala hal, ya ini kuat nih. Namun segala hal yang didasari pada kepentingan semata akan sia-sia. Jadi saya ingin awalnya membangun pelita ya bukan untuk profit, bukan untuk kamu menang sendiri, bukan kamu untuk untuk kamu di situ sendiri, tidak. Kamu harus di situ bareng-bareng dan itu menjadi wadah kalian untuk berproses, wadah kalian untuk berdakwah. Jadi kenapa kemudian pelita yang baru belum genap bahkan mungkin 2 tahun secara legal formalnya ya, itu bisa lebih eksis daripada organisasi-organisasi yang mungkin sudah lama berdiri dan bahkan organisasi-organisasi yang punya pendanaan dari pemerintah. Kami tidak ada pendanaan dari pemerintah, kecuali mungkin ada beberapa event kami disupport tapi kalau secara tahunan dapat support dari pemerintah itu kami tidak ada sama sekali. Jadi memang kami bukan organisasi yang seperti itu. Jadi kenapa kemudian kami eksis, karena memang itu tadi didasarinya dari hati dulu. Kalau sudah dari hati maka bergeraknya pun mau ada uangnya tidak ada uangnya itu bisa. Makanya kemarin saya pernah ngobrol sama Babe. Siapa sih Babe? Babe itu sekretaris dinas. Oh, belum tahu ya Mas ya. Oh, itu atasan saya. Atasan ya, Bapak Saleh ya. Nah, Bapak Saleh itu. Sekretaris dinas Persib. Sekretaris dinas Persib. Saya pernah ngobrol, Babe itu kaget Mas. Kami tuh buat program paling uang 150.000 tuh bisa ngumpulin 100 orang. Kok cukup Ham? Karena kami kasihnya itu roti sama aqua. Dan kami memang sukarela, bensin, tenaga, pikiran kami gratis. Bahkan kami pun nambahin biasanya kayak gitu. Nah, artinya itu kawan-kawan, untuk memajukan Tanah Bumbu melalui apapun itu, terutama dari literasi, itu bisa dikatakan tidak mahal dan bahkan bisa gratis. Artinya pendidikan itu tidak mahal kok. Pendidikan itu sangat murah dan bahkan bisa gratis. Yang penting kita ada kemauan di situ. Nah, pelita tuh saya arahkan ke situ, tuh satu. Kemudian yang kedua, nih buat Irma juga nanti kalau misalnya sudah selesai. Pelita itu bakal jadi amal jariah kita.
dan sesepuh sebelumnya lah, Mas Kahar juga yang sering ikut kegiatan kasih insight ilmu, itu juga pasti jadi amal jariahnya Mas Kahar ketika memang ilmunya itu diimplementasikan oleh kami. Saya yakin itu. Jadi ketika saya sudah tidak di Pelita, namun sepertinya tidak mungkin ya selamanya pasti akan di Pelita. Namun ketika pengurus Pelita itu sudah beregenerasi berpuluh-puluh tahun, ketika kami sudah punya anak cucu nanti, itu akan menjadi amal ibadahnya kita, karena apa ya, ruh ilmu dasarnya itu ya dari kita Mas Kahar, Irma, saya dan lain teman-teman yang lain, Asmi dan sebagainya, itu mengalir di situ dan diimplementasikan menjadi pembangunan bagi Tanah Bumbu. Itu tuh kebanggaan Mas bagi saya, Mas. Jadi makanya saya senang membranding sesuatu hal ya karena itu. Jadi apa ya, semoga berkahnya dapat, juga saya membangun usaha, jadi makanya saya pisahkan literasi, kemudian organisasi, kemudian entrepreneur, wirausaha sendiri kayak gitu. Jadi saya bedakan. Ada waktunya saya berwirausaha, ada waktunya saya berliterasi, berorganisasi kayak gitu. Luar biasa ya. Ini sebenarnya semua ini hari-hari ini kenapa bisa eksis seperti ini adalah, kalau saya ya, kalau berorganisasi itu kita berangkat dari niat baik. Tidak ada sama sekali niat di dalam hati kita dalam organisasi itu mengembangkan sesuatu dari niat yang buruk. Niat baik dulu. Iya, betul. Kemudian kita yakinkan bahwa usaha kita akan sampai. Betul. Jadi niatnya baik, prosesnya baik, hasilnya baik. Iya. Niatnya awal sudah buruk, prosesnya pasti buruk, tuh, hasilnya pasti buruk. Tapi kadang niatnya baik, Mas, prosesnya juga kadang nggak baik. Dia lupa dengan apa ya, sumpah pertamanya atau janji pertamanya dia. Dalam hal apapun sih sebenarnya. Iya. Jadi niatnya baik dulu, niatnya baik untuk membangun apapun itu. Ke organisasi itu bagus-bagus di Tanah Bumbu, cuma kadang apa yang membangun tuh lebih mudah daripada memelihara. Memeliharanya itu susah. Kita pasti ngerasain itu. Membangun tuh lebih mudah, memelihara itu yang susah. Nah, kayak gitu. Jadi itu yang nantinya kalau kita ini sudah tua ya. Mungkin itulah nanti yang kita Belum ya, Mas? nanti sabarlah. Itulah yang mungkin satu-satunya hal yang bisa kita wariskan sebenarnya kan. Kita kan hidup memberikan warisan sebenarnya. Betul. Apakah kita memberikan warisan yang baik atau kita akan memberikan warisan yang buruk? Ya. Jadi menurut Irma nih, apa sih cita-cita Irma, warisan apa sih sebenarnya yang ingin diwariskan kepada anak-anak tadi kan? Iya. Ya, anak-anak tadi kan? Anak-anak tadi, kemudian adik-adik Pelita, kemudian apa ya sebenarnya? Aku itu mau dikenal sebagai apa sebenarnya di akhir nanti? Berat banget nih. Berat sih. Sebenarnya kalau cita-cita, harapannya adik-adik ya, anak-anak dan semuanya itu tadi kembali, kita tuh harus menjalankan segala sesuatu tuh dengan niat yang baik. Kemudian selalu punya semangat gitu. Ada atau tidak adanya apa tuh ya, bahasa halusnya apa ya? Uang tuh apa ya? Ya, income. Ya, Income. income-nya itu kita akan tetap punya semangat yang sama gitu. Kalau kita semangatnya kalau ada uang aja, dan kalau nggak ada uang kita nggak semangat, itu sangat disayangkan. Nah, karena apa? Kalau lu merasakan ya sepanjang perjalanan di Pelita ini itu memberikan apa ya, sangat-sangat income, tapi dengan niat yang baik. Perjalanan itu nggak bisa langsung yang awal apa yang akhirnya langsung kita dapat uang gitu. Nah, kita tuh pertama proses kita berniatnya dulu, punya semangat yang baik, kemudian kita mau belajar. Ya, apapun yang kita temui, orang siapapun ya harus mau belajar, jangan apa namanya, harus punya gelas yang kosong ketika bertemu dengan orang yang lain itu kan. Nah, jadi menyerap apa-apapun yang kita terima, tentunya adalah yang kita terima yang baik-baik gitu. Kalau yang buruk ya itu yang nanti kita harus bisa memfilter yang mana baik, yang mana buruk. Dan yang pastinya apalah, semangat sih sebenarnya Kak, karena kita nggak punya semangat gimana gitu. Nah, anak-anak kan masih muda gitu. Nah, kita sebenarnya kalau mereka bilang kami tuh sibuk loh Bu, kami ini itu, kita juga sibuk gitu. Tapi kayak gimana Bu Hanpian harus punya komitmen gitu, punya niat baik, nggak mau berubah nggak sih? Dan itu perubahan bukan hanya berdampak ke diri Pian, tapi berdampak ke banyak orang loh. Dan kita belum memang merasakan hari ini kita melakukan, itu dampaknya belum terasa. Tapi 1, 2 hari, 3 hari, dan sampai seterusnya, itu dampak-dampak itu pasti akan kita rasakan ke diri kita sendiri. Gitu sih Kak. Iya. Jadi itu ya sebenarnya yang diinginkan. Bagaimana dengan
Mas Ilham nih, apa sebenarnya yang ingin diwariskan? Yang diwariskan kepada teman-teman nantinya kalau sudah ini semua sudah selesai, ya kan? Apa yang ingin diwariskan sebenarnya? Ingin menjadi apa sebenarnya kita ini? Pertama, saya tidak ada patokan saya ingin dikenal sebagai seperti apa. Terserah kalian mau kenal saya seperti apa, itu bagi saya itu gak begitu penting. Yang jelas saya ingin selama saya masih hidup, selama saya masih ada di kaki saya di muka bumi, saya ingin berkarya sebanyak apapun. Itu makanya jadi kuat saya kan. Karya sebanyak apapun karya. Saya ingin berkarya. Saya ingin menulis, saya ingin ikut banyak kompetisi dan mengajak adik-adik ikut kompetisi dan mengajak adik-adik untuk berwirausaha. Saya ingin apapun itu. Terserah kalian mau nilai saya seperti apa ya. Nilai saya seperti apa yang kalian tahu aja. Apa yang ingin saya wariskan? Saya ingin mewariskan karya. Udah, terlepas dari apa kalian ingin menilai saya seperti apa dan mau bagaimana, itu kalian simpulkan. Diri saya nggak mau saya sebagai nggak ada mas. Saya intinya saya pengen memberikan apa yang bisa saya berikan selama masih hidup. Yang penting saya masih ingat kewajiban saya ke orang tua. Saya harus bekerja, ya harus bekerja. Betul kata Irma. Sibuk apa sih? Waktu kita sama-sama 24 jam. Orang yang sukses itu, kenapa dia lebih sukses daripada orang yang belum sukses? Itu karena dia bisa memanfaatkan waktu itu dengan bijak. Jadi saya banyak organisasi. Saya duta, bukan nggak cuma duta baca. Saya usaha beberapa, harus saya manage semua. Harus rajin-rajin buat konten segala macam dan lain sebagainya. Saya masih bisa kesini, saya masih bisa tidur, saya masih bisa makan, saya hidup sekarang. Apa alasannya sekarang sih kawan-kawan? Yang penting apalagi masih muda itu, habisin lah masa gagalmu itu, cobain banyak hal sebanyak mungkin biar ketika sudah selesai masa gagalmu kamu akan panen kok nanti keberhasilannya. Oke. Ya. Ini semoga cerita kita ini bisa menjadikan aspirasi, inspirasi. Terakhir ya, masing-masing narasumber nih. Kayaknya nanti kita akan perpanjang kontrak ya dengan Pelita ini, kan banyak sekali sebenarnya yang bisa dibicarakan. Terakhir nih, Mbak Irma dulu deh. Oke. Apa yang akan Irma rindukan? Pengen nangis dulu. Apa kira-kira yang akan Irma rindukan nantinya setelah oke lah, akhirnya aku harus melepaskan Pelita ini. Oke. Aku harus Aku ingin nangis. Tisu. Aku sepertinya harus melepaskan Pelita. Kok sedih banget ya? Semua kegiatan, aktivitas ini aku lepaskan. Apapun itu alasannya nanti kan. Apa kira-kira yang akan Irma rindukan dari semua aktivitas? Boleh minta tisu, Kak? Sedih banget ini, Kak. Semua aktivitas yang katanya yang memberikan charge itu adalah pertemuan, tapi ternyata kita harus berpisah. Apa itu? Berat banget nih. Saya lap dulu ya air matanya ya, Kak. Apa itu? Berat banget nih. Sebenarnya mulai sekarang tuh sudah kepikiran. Karena kan tahun depan Pelita, kemudian di Duta Baca kan akan stop kan, Kak? Iya. Nah, nggak stop gitu sih, maksudnya kan masa jabatannya sudah berganti gitu kan. Kepikirannya, apa tadi pertanyaannya? Apa yang akan dirindukan? Apa yang akan dirindukan? Yang bakal dirindukan adalah kegiatannya. Iya. Karena di Duta Baca, kemudian di Pelita, tiap hari tuh pasti ada aja yang dipikirin, kira-kira nih mau bikin apa lagi ya, mau kegiatan apa lagi ya yang harus kita buat, dan kita kolaborasi dengan siapa lagi nih ya, dan dampaknya nih kemana gitu kan. Kemudian yang paling dirindukan adalah komunikasi dengan teman-teman, karena jujur aja kalau di Tanah Bumbu sendiri kan sebenarnya punya banyak teman tuh enggak sebenarnya, Kak. Tapi dengan adanya Pelita kemudian Duta Baca ini itu memberikan teman lagi, memberikan relasi untuk ulun sendiri, yang mana itu yang pasti akan dirindukan. Bagaimana kita tuh punya kayak satu event tuh, Kak, kita siapa yang menangani sebagai ketua dan lain sebagainya, ada tuh biasanya kan apa sih pergesekannya gitu. Betul. Hal-hal yang kayak gitu tuh yang pasti akan dirindukan, yang kita kadang kelahi, kemudian kadang kita ketawa-ketawa, bahkan bukan hanya di Pelita kan, kadang-kadang ke dinas, ke pihak-pihak lain itu keinget jadi. Wah itu
Ya biarlah itu menjadi sebuah cerita dalam perjalanan ini. Betul banget. Dan sahabat kepikiran tuh, gimana ya nanti adik-adik yang selanjutnya itu ya melanjutkan program-program kita, apakah mereka akan tetap punya semangat yang sama dengan kami gitu. Itu kekhawatiran. Itu khawatir banget tuh. Dengan Mutia sering sebenarnya, karena kan sesama cewek ya Kak. Iya. Kira-kira siapa ya Mut yang bakal lanjutin kita? Mereka mau nggak sih ya meluangkan waktunya untuk terjun ke lapangan, kemudian untuk memang ya mengorbankan banyak hal-hal yang lain, karena kalau dibilang kita mengorbankan banyak hal tuh sangat ya Kak. Kita mengorbankan untuk waktu nongki kita dengan yang lain, waktu dengan keluarga, dengan pekerjaan kita tuh juga sangat itu tuh sangat yang dirindukan pastinya. Apalagi kan kepikiran karena kita ini sudah lumayan tua ya. Tentunya nanti kan setelah berkeluarga, apakah pasangan kita masih mengizinkan kita untuk bisa terjun di pelita, bisa itu tuh sangat kepikiran itu. Bagaimana bisa tetap untuk berkontribusi, berkolaborasi dengan dinas itu sih. Ini sangat-sangat sedih sebenarnya kalau dari ulun, karena betul-betul di pelita, di Duta Baca itu bangkitnya Irma, mungkin prosesnya Irma tuh dimulai dari situ. Karena siapa orang nggak ada yang kenal Irma dulu gitu kan, dengan adanya pelita, dengan adanya dinas juga ini memberikan satu tempat untuk membranding diri ulun, diberikan tempat untuk belajar, diberikan tempat untuk segalanya di sini itu. Makanya kalau dibilang siapa yang paling berharga selain keluarga, ya pelita, Dispersif gitu ya. Wow. Berat nih. Dispersif juga masuk ya. Ya tentunya, karena orang-orang di Dispersif ini kan yang memang memberikan banyak pengalaman gitu Kak. Terharu banget ini Kak. Aku nggak expect ya. Sorry ya, aku nggak pernah loh bikin wanita menangis. Kadang memang gitu Kak. Kalau ulun hal-hal yang seperti itu sebenarnya nggak lebay sih kalau kita nangis, tapi kalau kalian ngerasain apa yang dijalanin di pelita itu banyak banget Kak. Kadang aja berdua tuh sama Mutia kita saling malam-malam tuh kita teleponan, kita curhat-curhat. Wah, banyak sebenarnya yang kita khawatirin sebenarnya. Bukan apa-apa, kita takut adik-adik tuh nanti nggak ada yang bisa lanjutin kita, semangat kita dari semangat Kak Ilham dan lain sebagainya, itu sih. Padahal kalau orang masyarakat luar melihat, ngapain sih ngawatirin itu ya kan? Ngapain sih? Tapi kan itu adalah kan kita bangun kan Kak. Kita yang membangun itu. Gitu. Ibarat bayi kita yang lahirin, kita yang besarkan, masa tiba-tiba kita lepaskan seperti itu. Betul. Apalagi kan yang melahirkan kan seperti Mas Ilham nih. Gimana tuh nanti Mas? Kalau saya nggak akan merindukan pelita Mas. Beda banget jawabannya apa nih? Saya nggak mau nangis soalnya. Jadi kenapa saya tidak akan merindukan pelita? Karena saya akan bersama pelita selamanya Mas. Terus bersama. Sampai kapanpun nanti regenerasi, kapanpun teman-teman pelita, adik-adik pelita perlu saya selalu siap. Darah daging saya Mas pelita Mas. Kalau dibelah tuh darahnya pelita ya. Iya betul. Ini hati saya pelita. Makanya bajunya pelita juga ya. Belakangnya aspirasi. Oke ya Ma, ini sudah kayaknya berapa menit ya? Ada 50 menit kayaknya kita bicara ini ya. Semoga ini bisa menjadikan inspirasi, kemudian memotivasi, dan apapun itu nantinya sampai video ini tayang, semoga nantinya kawan-kawan yang menonton ini menjadikan, apalagi kawan-kawan di Pelita, tolonglah semangat, kemudian ingatlah value, nilai-nilai yang ditanamkan oleh founder-founder dari Pelita ini, kemudian nantinya yang kalian-kalian yang akan melanjutkan, semoga ini menjadi semangat dan menjadi bahan bakar yang benar-benar bahan bakar yang bisa membakar kembali dan terus mempertahankan api literasi ini. Dan doa terbaik untuk kita semua, semoga kita yang di jalan perjuangan literasi ini diberikan kita ini cuma berharapnya diberikan ridho lah, ya kan, keberkahan. Tidak ada yang lain selain keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga jalan yang kita tempuh adalah jalan yang benar, dan semoga apa yang kita kerjakan adalah warisan terbaik yang bisa kita wariskan ke anak cucu kita nantinya. Amin. Apapun itu bentuknya. Dan terima kasih sudah hadir. Semoga ini bukan
episode terakhir ya untuk pelita. Nanti kita undang ya Asmi dan sebagainya. Iya. Mungkin Mutia kita hadirkan di sini juga. Apakah kita buatkan season tersendiri khusus pelita ya kan? Ya, bisa jadi kan Boleh nomornya. Enggak harus ada hostnya dari dinas ya kan. Nah, nanti kita fasilitasi. Mungkin itu saja ya. Karena sudah overhead kayaknya kamera tuh. Ya kan? Kamera gue tahu juga nanti ya. Oke, kita tutup. Salam literasi. Terima kasih. Aduh.